Halo Sobat MotoGP dimanapun berada. Selamat datang di channel FMGP. Channel yang akan memberikan informasi seputar dunia balap terlengkap spesial untuk Anda. Jika Sobat GP terhibur dengan informasi yang kami sajikan, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Semoga rezeki kalian dilancarkan. Amin. Baik, tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan. Pembalap tuan rumah Johann Zarco bersinar pada sesi latihan bebas ketiga, FP3, MotoGP Prancis 2022 di Le Mans. Sabtu, tanggal 14 Mei tahun 2022. Pembalap Pramac Racing, Johann Zarco, menguasai posisi teratas pada FP3 GP Prancis. Rider asal Prancis tersebut memecahkan rekor dengan membukukan waktu 1 menit 30,537 detik. Zarco unggul 0,031 detik dari rider Ducati Lenovo Francesco Bagnaia. Sementara sang juara dunia MotoGP 2021 Quartararo tertinggal 0,145 detik melengkapi tiga besar di belakang Bagnaia. Sementara itu, progres juga diperlihatkan Marc Marquez yang finish di posisi keempat. Setelah kesulitan pada 2 FP1 hari Jumat, rider Repsol Honda itu tampak mulai menemukan kecepatannya lagi. Rekan setim Bagnaia, Jack Miller, melengkapi komposisi 5 besar FP3. Pria Australia tersebut tertinggal 0,052 detik saja dari Marquez. Mayoritas pembalap top mampu lolos otomatis ke kualifikasi kedua. Selain 5 besar FP3, nama-nama seperti Alex Espargaro Aprilia Racing, Alex Rins Suzuki X-Star, Pol Espargaro Repsol Honda hingga Enea Bastianini Gresini Racing mengamankan tempatnya di Q2. Namun demikian rider sekelas Joan Mir, Suzuki, Jorge Martin, Pramac Racing, dan duo Red Bull KTM Factory Racing, Brad Binder dan Miguel Oliveira gagal melaju Q2. Mereka harus melewati kualifikasi pertama, Q1. Pada tahap awal FP3, Fabio Quartararo memimpin dengan sekitar 1 menit 31,8 detik diikuti oleh Marc Marquez. Namun torehannya masih sekitar 0,7 detik di belakang waktu kombinasi Enea Bastianini. Tetapi catatan El Diablo segera dipatahkan Jorge Martin yang unggul 0,046 detik. Lalu Takaaki Nakagami ikut menggeser sang juara dunia bertahan MotoGP ke P3 dengan gap yang sangat tipis 0,003 detik. Setelah 15 menit berlalu, belum banyak terjadi perubahan di posisi 10 besar. Batas untuk lolos otomatis ke Q2. Hanya Martin yang berhasil naik ke P10 menggeser Nakagami dalam teammate kombinasi. Pada sesi selanjutnya, Quartararo terus mampu memperbaiki waktu putarannya menjadi 1 menit 31,214 detik. Ia makin mendekati patokan Bastianini. Progres juga ditunjukkan oleh Marquez yang membuntuti El Diablo. The Baby Alien mengalami momen besar lagi saat berusaha mendorong motor hingga batas maksimal. Marquez hampir high size. Untung sang pembalap masih mampu mengendalikan RC213V miliknya. Nasib sial diderita Bastianini ketika ingin mencoba meningkatkan waktunya. Ia harus menepi keluar trek dengan masalah teknis pada Desmosedici-nya. Rider Italia tersebut pun buru-buru kembali ke pit. Mendekati 5 menit terakhir, Quartararo akhirnya berhasil melewati torehan kombinasi Bastianini. Ia bahkan mencetak rekor lap baru menjadi pembalap pertama yang tembus di bawah 1 menit 31 detik. Intensitas makin meningkat memasuki penghujung sesi. Rekor waktu di Le Mans kembali patah setelah Francesco Bagnaia membukukan 1 menit 30,568 detik dengan Ducatinya. Tetapi itu tak bertahan lama. Patokan Bagnaia segera direspons oleh kompatriot Quartararo, Johann Zarco, yang mampu menorehkan 1 menit 30,537 detik. Rekor pun kembali tercipta di sirkuit legendaris Prancis oleh rider lokal mereka. Sobat GP jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada berita menarik lainnya. Halo Sobat MotoGP dimanapun berada. Selamat datang di channel FMGP. Channel yang akan memberikan informasi seputar dunia balap terlengkap spesial untuk Anda.
Jika Sobat GP terhibur dengan informasi yang kami sajikan, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Semoga rezeki kalian dilancarkan. Amin. Baik, tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan. Kabar Suzuki bakal hengkang dari kejuaraan dunia MotoGP pada akhir 2022 membuat sejumlah pembalap khawatir dengan posisinya saat ini. Tim pabrikan Suzuki X-Star saat ini memiliki dua pembalap potensial yakni Joan Mir dan Alex Rins. Mir adalah juara dunia MotoGP 2020 sedangkan Rins peringkat ketiga pada musim yang sama dan saat ini sedang berada di P4 klasemen. Jadi atau tidaknya Suzuki mundur seharusnya tidak membuat pembalap seperti Maverick Vinales khawatir tentang masa depannya di tim Aprilia Racing. Meskipun kontraknya memang akan habis pada akhir musim 2022 nanti. Apalagi setelah tes resmi di Jerez lalu. Bos Aprilia Racing Massimo Rivola masih memberinya waktu untuk menyesuaikan diri dengan Aprilia RSGP. Hal ini sebetulnya masih jauh dari kepastian masa depan bagi Vinales jika melihat performanya dibandingkan dengan rekan setimnya Alex Espargaro, yang sudah mengenal RSGP selama 6 tahun. Di sisi lain Alex Rins diyakini tengah mencari tim baru sebagai pengganti Suzuki. Pembalap asal Spanyol itu kabarnya merupakan salah satu pembalap yang sangat disukai Aprilia. Bila kabar ini menjadi kenyataan, karir Vinales di MotoGP bisa saja tamat. Seperti diketahui Vinales datang ke MotoGP pada 2015 setelah ditarik Suzuki. Menariknya saat Vinales meninggalkan Suzuki mulai 2017. Rins yang saat itu berstatus pembalap muda dipilih menggantikannya. Kini justru Rins yang berpeluang besar menggantikan Vinales di Aprilia. Aprilia kemungkinan besar bakal segera membuat proposal kontrak untuk Rins yang tengah mencari tim baru. Rivola juga bakal menawari gaji yang lebih kecil daripada yang kini diterima Vinales, yakni sekira lebih dari 2 juta euro per tahun. Penghematan ini diyakini bakal membuat Aprilia mampu memenuhi tuntutan kenaikan gaji yang diajukan Alex Espargaro. Jika tawaran sudah diajukan dan Rins setuju, utamanya mau menerima tantangan berganti mesin dari 4 silinder segaris ke V4. Vinales dipastikan bakal tersingkir. Faktanya beradaptasi dengan mesin berkonfigurasi baru tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Vinales dan Andrea Dovizioso adalah contohnya. Sebelum membela Aprilia yang mengandalkan mesin model V4, Vinales sangat piawai di atas Yamaha YZR M1 yang bermesin inline-4. Sebaliknya Dovi yang 8 musim menggeber mesin V4 yang diandalkan Ducati Desmosedici, kini harus turun dengan mesin inline-4. Hasil yang diperoleh Vinales dan Dovizioso musim ini membuktikan betapa sulitnya beradaptasi untuk turun dengan mesin baru. Problem teknis yang dihadapi Vinales maupun Dovi kini justru makin pelik dan kompleks. Tetapi untuk saat ini rasanya tidak ada pilihan skuad pabrikan lain bagi Rins kecuali dari Aprilia. Di sisi lain Vinales bahkan dikabarkan tidak ada tim maupun pabrikan yang menawarinya. Hal itu tidak lepas dari perselisihannya dengan Yamaha musim lalu. Jika Aprilia setuju membuat tim satelit, mungkin posisi pembalap asal Spanyol itu bisa diselamatkan. Namun Vinales juga harus bersedia mengurangi standar gajinya. Terima kasih sudah setia menonton channel ini. Jika berita yang kami sampaikan bermanfaat, jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan nantikan terus berita-berita menarik lainnya dari channel FMGP.